Sedangkan yang 77 kali 7 dan 99 kali 90 ini itu tingkat keakuratannya itu cukup tinggi ya, bahkan bisa mencapai 90%. Kalau pengalaman saya menggunakan teknik yang 77 kali 7 dan ini alhamdulillah terwujud. Nah, apa sih 55 kali 5, 77 kali 7 dan bla 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 bla. Jadi ya teman-teman, 55 kali 5 ini berarti Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Zakia Channel by DM Rahmi. Masih dengan saya di sini, Dina Maulidah Rahmi. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki, dan selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat datang juga bagi yang mungkin baru ketemu dengan channel ini. Mudah-mudahan video saya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Pengen jodoh, pengen keturunan, atau pengen punya anak, atau pengen memiliki penghasilan, usaha sukses, atau pengen apapun itu, kalian bisa loh mewujudkannya dengan 3 cara. Iya, tentu saja masih di dalam konsep hukum tarik-menarik atau the law of attraction. Tapi ya teman-teman, tingkat keakuratannya ini di dunia perloaan, di dunia perloaan ini kayaknya sampai 90%. Karena saya sudah pernah melakukannya dan membuktikan sendiri, keinginan saya benar-benar terwujud. Nah, apa sih 3 cara itu? Bagi yang penasaran, silahkan tonton video ini sampai habis. Jangan lupa yang belum klik tombol subscribe, silahkan diklik dulu supaya kalian tidak ketinggalan video-video bermanfaat dari channel ini. Dan juga supaya saya lebih semangat lagi dalam mengupload konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Baiklah, silahkan duduk manis dan stay tune. Oke, jadi sebelum saya mulai, saya mau teman-teman semua yakini dulu bahwa kita meminta, berharap hanya kepada Tuhan kita yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tempat kita meminta selain hanya kepada Tuhan kita. Jadi apapun yang terjadi itu adalah atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Oke teman-teman, bisa kita mulai? Baik. Jadi ada 3 cara yang saya bilang cukup ampuh ya, cukup mujarab dalam mewujudkan keinginan kita. Tentu saja ini masih di dalam konsep hukum tarik-menarik atau the law of attraction. Jadi ini bukan ilmu sihir, bukan ilmu hitam ataupun pelet dan sebagainya, bukan ya. Ini adalah salah satu trik dari hukum tarik-menarik, yaitu hukum alam yang bekerja di alam semesta ini. Oke, cara yang pertama adalah scripting, yaitu menulis. Pasti teman-teman sekalian sudah sering mendengar scripting. Jadi scripting itu kita menulis keinginan kita, apa yang kita inginkan secara singkat di kertas. Kita perlu pulpen dan kertas. Sebenarnya ya, tujuan dari scripting ini adalah kita memanipulasi alam bawah sadar kita seolah-olah kita sudah memiliki sesuatu yang kita inginkan atau sudah terjadi hal yang kita inginkan. Jadi kalian menulis apapun yang kalian inginkan seolah-olah itu sudah terjadi atau sudah kalian dapatkan. Paham? Contohnya, misalnya kalian ingin jodoh. Jadi kalian tulis begini, alhamdulillah saya bahagia sekali karena sekarang sudah memiliki pasangan hidup yang mencintai saya, ada apanya. Maaf guys, maaf Rat, yang mencintai saya ada apanya, yang mencintai saya apa adanya. Nah, jadi kalian tulis kalimat singkat yang jelas dan detail. Jadi kalimatnya itu seolah-olah kalian sudah mendapatkan jodoh. Jadi kalian kayak merasa senang, merasa bahagia. Nah, kalian tulisnya seperti itu. Misalnya kalian pengen punya keturunan atau pengen punya anak. Alhamdulillah saya sudah hamil, sehat dan normal. Nah, cukup seperti itu. Misalnya kalian pengen punya pekerjaan atau punya penghasilan. Alhamdulillah saya bersyukur sekali karena sekarang saya sudah mempunyai penghasilan sendiri. Nah, misalnya kalian pengen rumah. Alhamdulillah saya sangat bahagia karena saya sudah memiliki rumah impian saya. Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali karena penghasilan saya sekarang 100 juta sebulan.
Nah, jadi apapun yang kalian inginkan, kalian tulis di kertas tersebut dengan kalimat yang singkat dan jelas, tapi seolah-olah kalian sudah mendapatkannya, seolah terjadi. Jadi paham ya? Kemudian, aturan menulis scripting itu sebenarnya banyak sih aturan dari beberapa pakar. Jadi ada yang bilang boleh melakukan scripting itu menggunakan teknik 55x5, 77x7, atau 99x90. Nah, jadi sebenarnya terserah teman-teman ya mau memilih yang mana. Tapi dari berbagai pakar loa juga menyebutkan kalau yang 55x5 ini tingkat keakuratan itu agak rendah. Sedangkan yang 77x7 dan 99x90 ini itu tingkat keakuratannya itu cukup tinggi ya, bahkan bisa mencapai 90%. Kalau pengalaman saya menggunakan teknik yang 77x7 dan ini alhamdulillah terwujud. Nah, apa sih 55x5, 77x7 dan bla 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 bla? Jadi ya teman-teman, 55x5 ini berarti jika kalian menggunakan teknik ini, kalian harus menulis sebanyak 55 kali yang kalian inginkan tadi selama 5 hari di waktu yang sama. Nah, waktunya itu kapan? Waktunya itu dianjurkan sekali pada saat gelombang pikiran kita berada pada gelombang alfa, yaitu sebelum kita tidur. Nah, jadi pada saat sebelum kita tidur nih, pada saat kita ngantuk-ngantuknya, pintu alam bawah sadar itu terbuka lebar. Sehingga informasi apapun yang kita tangkap pada saat itu akan meluncur masuk ke dalam alam bawah sadar, sehingga dia akan tertanam dan terprogram di alam bawah sadar kita. Nah, jadi kalau misalnya 55x5 itu kan berarti kalian nulisnya selama 5 hari. Nah, sebenarnya untuk memprogram alam bawah sadar itu tidak sesingkat itu, tidak semudah itu. Tergantung lagi sih ya, beda-beda setiap orang. Tapi kalau misalnya dia memiliki keyakinan atau doktrin-doktrin yang negatif di masa lalunya, itu akan susah, itu akan sulit untuk memasukkan informasi-informasi baru sesuai dengan keinginan kita. Nah, jadi disarankanlah untuk 77x7 atau 99x90. Berarti ini 99 kali kalian tulis selama 90 hari atau 3 bulan berturut-turut di waktu yang sama. Nah, menurut pengalaman saya, jadi saya cerita sedikit ya. Saya pernah melakukan teknik scripting ini yang 77x7. Waktu itu saya pengen banget hamil. Jadi kenapa saya mengskriptingkan keinginan pengen hamil saya ini? Karena sebelumnya saya itu mengalami keguguran 3 kali. Nah, jadi waktu itu saya sudah sempat sedih, saya sempat hopeless. Bahkan saya disuruh dokter kandungan saya itu untuk cek toksoplasma gitu. Nah, karena kebetulan saat itu di rumah mertua saya itu ada kucing. Jadi takutnya tuh ada virus yang masuk ke dalam tubuh saya sehingga saya itu sulit memiliki keturunan atau sulit hamil. Tapi sebelum saya melakukan pemeriksaan itu, saya itu melakukan scripting dulu. Dan alhamdulillah atas izin Allah, Allah kabulkan, Allah datangkan apa yang saya inginkan. Alhamdulillah saya beneran hamil, sehat dan normal. Nah, saya sudah pernah bercerita tentang cerita saya ini di video saya yang ini ya. Nanti kalau kalian mau tahu lebih jelasnya silahkan dijenguk video saya yang ini. Oke, jadi cukup jelas ya teman-teman. Jadi scripting cara pertama ini kalian bisa lakukan menggunakan teknik 55x5, yaitu menulis sebanyak 55 kali hal yang kalian inginkan sebanyak 5 hari di jam yang sama. Atau 77x7 berarti kalian menulis sebanyak 77 kali selama 7 hari. Atau yang 99 kali 90 hari. Kalian menulis sebanyak 99 kali selama 90 hari atau 3 bulan berturut-turut. Nah, untuk waktunya tadi saya sarankan yaitu di jam 10 atau jam 11. Pokoknya pada saat kalian benar-benar udah ngantuk, udah mau tidur, udah kalau bisa tuh kayak setengah sadar, setengah ngantuk, kayak berat banget. Nah, itu sebenarnya powerful banget kalau kalian memasukkan sebuah informasi pada saat jam segitu. Nah, jadi kalau saya itu waktu itu nulisnya itu setiap jam 11 malam, dimana orang rumah sudah pada tidur, suami saya sudah tidur, jadi tinggal saya sendiri. Jadi suasana itu cukup hening, cukup relax, cukup tenang, dan saya juga sudah ngantuk banget. Sampai saya tuh pernah nulis hilang setengah kesadaran gitu, kayak ngantuk kayak gitu tuh, saking ngantuknya. Tapi tetap saya konsisten, tetap saya paksa untuk tetap scripting.
Kemudian cara yang kedua adalah melupakan keinginan kalian. Nah, jadi jika kalian tadi sudah scripting, sudah selesai kan, 5 hari atau 7 hari atau 90 hari, sudah selesai, kemudian kalian harus melupakan apa yang sudah kalian tulis. Jangan menunggu-nunggu kapan ini akan terwujud. Jangan menagih-nagih, ya Allah kapan ini saya sudah ikhtiar, sudah scripting, kapan ya kok nggak terwujud nih. Nah, jangan seperti itu. Pokoknya kalian lakukanlah aktivitas atau pekerjaan kalian seperti biasa. Kalau perlu cari kesibukan yang lain hingga kalian kayak lupa gitu. Maksudnya nggak terlalu terfokus pada scripting kalian tadi. Nah, jadi contoh pengalaman saya. Setelah saya selesai menulis scripting 7 hari, di hari terakhir itu saya berdoa, ya Allah, ini adalah salah satu bentuk ikhtiarku. Untuk hasil, aku serahkan kepadamu, aku pasrahkan kepadamu. Biar engkau yang ngatur, biar engkaulah yang urus semuanya. Sudah, saya tutup dengan sholawat. Setelah itu saya simpan scripting saya tadi tuh di suatu tempat yang saya tuh nggak lihat lagi, maksudnya tuh yang sulit saya jangkau. Nah, kemudian apakah scripting saya langsung terwujud? Enggak dong. Jadi kita namanya manusia ya, habis kita menginginkan sesuatu, memesan sesuatu kepada Allah itu, hati ini kayak, wah nih aku udah pesen nih sesuatu, kapan ya sampainya ya. Memang nggak menutup kemungkinan untuk kita harap-harap cemas. Apalagi sesuatu itu kan bener-bener kita pengenin banget, kayak bener-bener kita inginkan banget. Jadi pastinya hati kita tuh kayak, duh kapan ya kan gitu. Tapi harusnya itu nggak boleh dilakukan. Itu adalah pantangan dalam menerapkan teknik ini. Oke, sebulan kemudian setelah saya scripting, saya mengalami telat haid. Wah, saya bilang, ini scripting aku berhasil, alhamdulillah, udah seneng banget nih. Saya tes, ternyata beneran hamil, positif garis 2. Ternyata selang seminggu setelah saya telat haid, setelah saya tes, ternyata saya keguguran lagi, teman-teman. Kalian bisa bayangkan gimana perasaan saya waktu itu yang sudah mengalami keguguran berulang dan ternyata keguguran lagi ya. Jadi saya waktu itu benar-benar udah pasrah, udah apa ya, mau dibilang putus asa, kayak capek gitu loh, kayak udahlah terserah aja, mau hamil kayak mau enggak kayak udah terserah aja, pasrah. Nah, setelah itu saya kembali bekerja, saya fokus dengan pekerjaan saya hingga akhirnya saya tuh lupa bahwa saya sudah scripting. Nah, sedangkan pas saya keguguran tadi kan saya kayak masih menunggu-nunggu nih hasil dari scripting saya ini kapan nih terwujud, kapan. Setelah saya mengalami keguguran, saya malah fokus dengan pekerjaan saya. Sehingga saya tuh lupa, benar-benar lupa kalau saya sudah pernah scripting. Bulan kemudian, saya mengalami telat haid lagi. Saya tes dan ternyata hamil lagi, teman-teman. Ini tapi waktu itu saya udah kayak lebih relax, lebih pasrah. Terserah deh, kalau misalnya Allah izinkan, maka ini akan bertahan. Tapi kalau misalnya belum saatnya, maka hamba ikhlas ya Allah, apapun yang terjadi. Jadi benar-benar pasrah saat itu. Saya melakukan pemeriksaan USG 3 minggu setelah telat ya. Alhamdulillah sudah ada detak jantungnya dan alhamdulillah saya hamil. Jadi waktu itu saya senang banget dan saya saat itu benar-benar masih lupa bahwa saya sudah scripting. Bahkan saya ingatnya scripting itu sudah lahiran. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi poin yang bisa diambil adalah ketika kita sudah scripting, kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Untuk hasil biar Allah yang atur, biar Allah yang urus, kapan waktunya itu hanya rahasia Allah. Kita cukup berikhtiar dan let go, lepaskan semuanya, pasrahkan semuanya hanya kepada Allah dan yakin Allah pasti akan kabulkan. Karena perintah Allah itu adalah ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Ya udah, tugas kita ini meminta dan berikhtiar, jangan takut, jangan malu, jangan ragu. Mintalah hanya kepada Allah. Yakin pasti Allah kabulkan. Kemudian cara yang ketiga adalah seperti biasa, perbanyak bersolawat. Saya selalu selipkan untuk solawat ini di beberapa video saya karena memang benar fadilah dari solawat ini luar biasa ya teman-teman. Sudah tidak diragukan lagi. Kalian bisa searching di YouTube tentang bukti nyata dari keajaiban-keajaiban solawat itu macam-macam banget. Perbanyaklah bersolawat, solawat apapun itu, mau panjang kah, mau pendek kah. Tapi yang saya sarankan, karena di sini konsepnya kita kayak punya hajat ya, punya keinginan. Jadi solawat yang pas menurut saya adalah solawat munjiat.
Ini adalah sholawat yang disertai dengan doa. Nah, kalian bisa lihat di sini. Perbanyaklah bersolawat dengan ikhlas dan mengharapkan syafaat dari Rasulullah. Karena ketika kita mendapatkan ridho dari Allah karena kita bersolawat, maka hajat-hajat kita insya Allah pasti dikabulkan. Karena ya teman-teman, sholawat ini adalah salah satu perintah Allah yang Allah sendiri melaksanakannya. Jadi Allah aja bersolawat, kenapa kita manusia biasa ini tidak? Menurut saya bersolawat adalah senjata ampuh untuk mengantarkan doa-doa kita agar cepat sampai ke langit. Oke teman-teman, jadi itu tadi 3 cara untuk mewujudkan keinginan kalian. Bisa kalian coba. Kayaknya ini videonya agak gelap ya, lampunya soalnya di atas. Soalnya saya ngerekamnya ini agak sore, agak kesorean, mau malam, udah mau maghrib. Oke, jadi teman-teman silahkan dicoba 3 cara tadi. Kalau kalian sudah pernah melakukan teknik scripting ini, silahkan kalian bagikan di kolom komentar supaya banyak orang yang lebih terinspirasi dan termotivasi dari cerita-cerita kalian. Yang belum pernah silahkan dicoba dan buktikan sendiri hasilnya. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga apapun yang menjadi hajat-hajat kalian dikabulkan oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Silahkan kita aminkan bersama semua hajat-hajat kalian semua. Semoga Allah segera mengijabah niat-niat dan hajat-hajat baik kita. Amin ya robbal alamin. Saya pamit undur diri dulu. Salam sehat, salam bahagia, tetap semangat, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Damn.